Baik, halo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas Big Data Analytics dengan topik pengelompokan kadar protein dan lemak untuk beberapa sampel makanan. Jadi yang pertama, saya akan menyiapkan dulu library yang akan digunakan. Di antaranya ada Panda untuk membaca data atau file CSV yang nanti digunakan sebagai dasar untuk tugas kali ini. Kemudian Matplotlib untuk visualisasinya, dan nanti saya akan mengerjakannya dengan algoritma K-means. Oke, diunduh dulu, dipersiapkan semua library-nya. Ya, kalau sudah, lanjut dengan mempersiapkan datanya. Jadi di sini data ada di graph, kita akan persiapkan dulu, dijalankan. Ya, di sini saya mempunyai 4000 data dengan 4 kolom, yaitu berupa kolom ID makanannya, kemudian ini kolom untuk nilai protein dalam atau kandungan protein dalam makanan tersebut, lemak dan karbohidrat. Sesuai dengan topik kali ini, yaitu pengelompokan kadar protein dan lemak, jadi yang akan dipakai nanti adalah protein dan lemak. Kita siapkan sampel datanya. Dari 4000 itu diambil 1000 data. Kemudian setelah itu kita coba dulu visualisasikan dari 1000 data itu dan seperti apa. Dari data ini kita akan olah dan kita bagi beberapa kelompok untuk protein dan lemak ya. Jadi nanti kita kelompokkan menjadi 3 cluster atau 3 kelompok, yaitu tinggi, sedang, cukup tinggi, maksudnya cukup tinggi, tinggi, dan tinggi sekali. Jadi di sini pertama-tama kita akan tentukan dulu klasternya ada berapa. Tadi sudah saya paparkan, yaitu ada 3 klaster yang akan kita pakai di sini. Kemudian selanjutnya adalah menentukan centroidnya. Centroid ini nanti akan dipakai untuk pengelompokan, di mana akan kelompok ditentukan dari jarak antara data-data atau dot-dot itu ke nilai centroid yang ditentukan sekarang ini. Jadi semakin dekat dengan centroid itu akan jadi satu kelompok tertentu berdasarkan jarak yang paling dekat dengan centroid. Jadi pertama kita menentukan centroidnya dulu. Ini kalau sudah ada 3 dot, nanti ini tinggal dikelompokkan berdasarkan jarak yang paling dekat. Kemudian selanjutnya adalah mengelompokkan data berdasarkan jarak yang terdekat ke centroid, dan kita akan menentukan centroid yang baru. Nah, ini akan diulang-ulang terus sampai centroid yang baru ini nilainya tidak sama dengan centroid yang lama. Ya, jadi di sini menggunakan rumus Euclidean distance untuk menentukan jarak terdekat ke centroidnya. Ini dijalankan. Kalau sudah dapat, kita tampilkan dulu. Nah, di sini kalau sudah keluar ini tampilannya, jadi ini yang dimana jarak yang terdekat dari centroid yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Yang hijau ini kelompokan tertentu, kelompok untuk yang hijau, biru-biru yang cian dengan cian. Ini untuk makanan dengan kadar protein dan lemak yang sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ya, dan ini untuk tabelnya dapat dilihat di mana dari misalnya ini dari ketiga jarak ini dilihat bahwa mana jarak yang paling dekat dari 1, 0,8, dan 2 lebih terdekat adalah jarak 2, berarti masuk ke titik yang 3. Nah, jadi ada 3 titik ini, jadi dilihat jarak yang terdekat kemana. Jarak ke titik yang 1 0,8, jarak ke titik yang 2 1,7, jarak yang ketiga titiknya 0,2. Jadi ini akan masuk ke
klaster ketiga karena dekatnya pada sentroid yang ketiga. Begitu juga yang ini, yang kedua. Jarak yang titik terhadap titik yang ketiga 1,5, yang kedua 0,6, yang satu 0,8. Jadi yang terdekat adalah 0,6. Jadi masuk ke klaster yang kedua. Begitu cara menentukannya. Sekian untuk tugas kali ini. Ini pelompokannya untuk makanan dengan kandungan protein sedang, tinggi, dan tinggi sekali. Jika ada kekurangan, mohon koreksinya, kritik, dan saran. Terima kasih.